Terima kasih Anda masih bersama kami. Masih menyambung perbincangan kita mengenai kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Bestari, siapa sih sebetulnya yang bisa mendorong nih supaya cepat ada Wakil Gubernur di tahun 2020 mendatang? Jangan sampai kosong juga setahun ke depan nanti. Itu saya kira jawabannya sangat mudah ya. Punya keberanian nggak Saudara Prasetyo Edy Marsudi menandatangani surat untuk diadakan rapim gabungan pembentukan panitia pemilihan? Keberanian aja sebetulnya modalnya. Punya keberanian nggak? Memang takutnya sama siapa sih Pak sebetulnya? Ini Saya masyarakat tahu juga mungkin dia nggak takut tahu sama begitu siapa. ya. Kalau saya kan takutnya sama rakyat aja. Nah, Ketua DPRD punya keberanian nggak kemudian mengagendakan dan kemudian menyegerakan? Gitu loh. Jangan nanti ditahan-tahan lagi. Ada rapim untuk pemilihan anggota panitia pemilihan wakil gubernur. Ya. Karena dia merasa nggak cocok atau ini atau itu atau ada yang kurang pas dari gerak tubuh kemudian diperlama-lama. Hal seperti ini tidak boleh lagi karena memang seperti kita ketahui bahwa memang banyak hal yang harus dilakukan gubernur ke depan, dan kalau bersendiri memang ini agak menyulitkan walaupun sebetulnya tidak terlalu sulit karena beliau juga punya perangkat-perangkat yang sangat cukup. Iya. Dan bergaji fantastis. Bukan cukup ya, tapi fantastis ya. Ya, bukan cukup lagi gajinya, tapi fantastis. Kalau dibandingkan dengan tentu daerah-daerah lain. Seorang kepala dinas bisa mencapai angka 75 juta take home pay-nya. Jadi kurang apa lagi? Kan gitu. Tinggal bagaimana kemudian gubernur dan sekda ini betul-betul kemudian melakukan pembinaan, bukan sekedar paksa bekerja, tetapi tidak membina. Kalian harus lakukan itu. Ketika anak buah salah, kemudian disalahkan saja gitu. Kalau saya anak buah salah, saya nggak salahkan lah, yang salah saya. Karena saya tidak mampu memberi petunjuk kepada dia. Nah, ini juga harus ada check and balance yang dilakukan hari ke hari oleh gubernur dan timnya. Tim gubernur ini ada 70 orang, jadi kalaupun tidak ada 74 orang. Kalaupun tidak ada wakil gubernur dalam jarak yang sangat dekat ini, walaupun tidak ada karena DPRD-nya masih juga berkutat di urusan-urusan yang antara cocok dan tidak cocok, maka sebetulnya TGUPP ini bisa sangat membantu. Iya. Ya kan? Nah, siapa isi TGUPP yang paling ideal pada era kekinian? Adalah teman-teman yang dulu pernah menjabat di dinas-dinas teknis. Ada itu memang, ada nama-nama itu ada ya. Banyak. Oke. Contoh, kan misalnya nih Pak Bambang, ini kan beliau bisa punya bintang 3 ini karena memang prestasi kerjanya terukur. Bila beliau nanti sudah tidak ada di situ, bolehlah menjadi tim ahli atau tim percepatan dari prinsipalnya beliau sendiri di kementerian ataupun di badan yang beliau ada sekarang. Sama seperti ini. Ini banyak pemikir yang dimasukkan ke dalam oleh Pak Gubernur ini. Sehingga kerjanya hanya berpikir saja. Tidak ada action begitu maksudnya? Ya, berpikir saja. Actionnya nanti kita lihat apakah sukses melalui sekurang-kurangnya 2 persoalan besar di Jakarta, banjir dan macet. Iya. Dalam kurun waktu 5 tahun pertama ini, apakah kemudian itu berhasil dikatakanlah dikurangi, diminimalisir dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini pada pertemuan-pertemuan terdahulu pernah saya sampaikan, kalaupun tidak ada wagub, apa tidak bisa mengukur berapa besar debit air yang datang pada satu musim penghujan di 3 tahun ke belakang sampai sekarang, sehingga kita nanti bisa ukur kenapa yang sekarang lebih besar dampaknya dari yang kemarin atau yang kemarin lebih kecil dari yang sekarang. Ini kan nggak ada ukuran. Setiap musim hujan, hujannya nggak sama besarnya kok. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang 1 bulan tetapi ya 1 hari itu cuma 1 jam 2 jam. Ada yang sepanjang hari. Nah, ukuran debit meter kubik ininya pernah nggak kemudian itu di apa namanya di riset? Oh, sebesar ini yang datang kemarin sehingga kerugian kita itu sekian. Maka untuk menutupi itu apa? Ini TGUPP-nya mungkin tidak berpikir sampai ke sana. Maka siapa yang mampu berpikir tentang itu tentulah para praktisi awalnya. Bukan para pemikir yang datangnya dari kampus. Ini saya agak sayangkan juga sama
sikap saya dengan Bang Tigor ini, harusnya praktisi yang menjadi tim percepatan. Karena para praktisi lah yang paling tahu bagaimana caranya berbuat cepat di lapangan itu. Saya kira itu. Jadi bukan hanya planning saja, tapi juga harus ada actionnya begitu ya? Iya, Bang artinya Tigor. gini, kalau saya lihat kan sebetulnya tadi memang banyak orang ya yang bisa diharapkan menggantikan posisi wakil gubernur, fungsinya. Ya. Tapi untuk di publik nggak bisa juga. Misalnya TGUPP ngomong, deputi ngomong ke publik nggak bisa. Tapi memang betul yang dibilang Bang Bestari, mereka punya kapasitas lebih sebetulnya kan gitu. Tapi sebagai wakil gubernur itu kan jabatan politis, nggak bisa muncul dia. Yang dibutuhkan kan bukan cuma di belakang layar kan, tapi dia juga harus muncul membackup gubernur, itu soal. Iya. Jadi saya harusnya, jadi gini, siapa sih harusnya yang bisa mendorong? Kita kembali pada pertanyaan tadi. Yang harusnya itu bisa adalah pimpinan DPRD dan gubernurnya itu sendiri. Gubernur juga bisa tegur ke pimpinan DPRD, gimana nih Saya wakil sendirian saya terus nih, nih, gitu ya. saya udah kelimpungan nih gitu kan, gitu. Itu juga soal. Iya. Mungkin juga gubernurnya kurang tekan gitu loh ke pimpinan DPRD. Itu satu. Kedua, saya melihat ini kan tadi saya bilang ini jabatan politis. Ini ada tarik menarik, Mbak. Tarik menarik kepentingan politik gitu loh di sana. Kan semua kan mikirnya kan jangka panjang kekuasaan kan gitu kan. ini yang salah. Oke. Padahal walaupun itu jabatan politis, tapi ini kan dia harus bekerja untuk kepentingan warga Jakarta. Harusnya itu yang jadi indikator, bukan kepentingan politik partainya. Ya, tapi bagaimana DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta bisa membangun Jakarta secara baik. Itu yang penting. Jadi menurut saya ini tadi dibilang Pak Bestari, ketua DPRD-nya juga harus cepat punya kemauan itu. Tapi gubernurnya juga ya. Kedua, gubernurnya juga harus tekan. Oke, jangan Cepat. sampai kekosongan Wagub ini menjadi alasan bahwa Ada- pekerjaan tidak beres Betul, begitu kan? ada masalah kan gitu Iya. kan. Saya tambahkan bahwa yang sangat krusial pengaruhnya terhadap percepatan pemilihan wakil gubernur itu pertama ketua DPRD, ya dan pimpinan DPRD, kemudian parpol pengusung ada 2, PKS dan Gerindra. Ya. Yang ketiga adalah gubernur juga ikut mendorong. Jangan sampai. Karena gubernur juga punya kepentingan, Karena kan? gini, jangan sampai karena ini tadi dibilang Bang Ajas Tigor adalah ranahnya kekuasaan dan sebagainya, kekuasaan itu adalah sesuatu. Jangan sampai nanti orang berpikir begini, ini nggak jadi-jadi apa karena gubernur ini memang nggak ingin ada wakil gubernur. Nah, tadi yang saya sebut tadi jangan sampai jadi alasan Betul. begitu pekerjaan tidak beres. Ya, ini kan yang berpotensi disangkakan oleh Iya. berbagai pihak seperti itu. Maka tiga tadi plus gubernur ini harus benar konsisten untuk menjalankan itu gitu. Jangan sekedar kemudian ada wacana yang dilemparkan ke publik. Saya ini menderita tidak ada wakil gubernur. Masyarakat kemudian menjadi kurang terlayani, pekerjaan menumpuk, lama-lama saya stroke. Kira-kira kan begitu nih. Padahal nanti orang menyangkakan berbeda. Senang kok Pak Gubernur itu nggak punya wakil gubernur, jadi kekuasaan itu ada di tangan beliau sendiri. Kan Oke. begitu nih. Jangan sampai seperti itu kejadiannya nanti di belakang hari. Maka masyarakat, elemen-elemen masyarakat seperti Bang Tigor ini juga kemarin kan sudah mulai push tuh. Ya. Yuk, kapan wakil gubernur? Kapan ini anggaran ini jadi benar dibahas? Kan begitu nih. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan supaya tidak ada lagi macam-macam prasangka bahwa ini memang hanya ketika pimpinan DPRD hari ini menandatangani rapat pembentukan panitia pemilihan, kan rapat Banggar sudah selesai nih. Iya. Masih Berarti ada udah nggak sekian repot hari. nih, udah nggak repot nih ya, Banggar selesai. Kalau saya ditanya, kalau saya ketua DPRD, ya, maka tanggal 5 paling lambat tanggal 10 Januari sudah ada wakil gubernur di DKI. Seharusnya. Wajib sudah ada. Kalau enggak ya ini bakalan enggak ada lagi. Bakal wacana terus. Gitu loh. Saya kira itu. Tinggal kita tunggu komitmen DPRD dan fraksi-fraksinya bunyilah. Iya. Gitu. Bantu dong. Jangan cuman bisa kemudian menyinyiri gubernur
tetapi berbuat sesuatu agar pelayanan masyarakat DKI Jakarta itu lebih baik, dia nggak mau. Oke. Ya, jangan baik. cuma bicara Aibon lah, coba bicara yang lain gitu. Baik, berarti Pak Bestari sudah keluar tanggal tadi nih. Saya suka nih kalau udah ada Tanggal 10 deadline ya. nih. Januari tanggal Tanggal 10 10 ya, maksimal habis. ya. Oke, baik, terima kasih. Kita masih akan bahas lagi untuk masalah lain di Jakarta, diantaranya mengenai banjir juga yang baru terjadi beberapa minggu lalu di Jakarta. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi.